Kita balik lagi di Generasi Mecin, masih bersama narasumber-narasumber saya yang, wah ini fresh sekali. Adik kelas saya jauh di bawah saya, sama-sama lulusan UI juga. Kita yellow jacket, bedanya dia ketua BEM dulu, saya nongkrong di kantin. Bersama saya sudah ada Muhammad Saiful Mujab. Halo Mujab. Halo Bang, apa kabar? Baik, baik. Ini masih work from home ya? Kebetulan gue cuma pergi ke kantor 3 hari dalam 5 hari kerja, dan hari ini gue lagi kerja dari rumah. Oke. Jadi Karena, Mujab ini sekarang kan harus 50% kan? Oke. Yang bisa di kantor doang, jadi kebetulan kayak gitu. Jadi pemirsa, Mujab ini sekarang bekerja di DPRD DKI ya, di kantornya ya. Saya pengen tahu new normalnya DPRD DKI itu seperti apa, Jab? Standar aja sih sebenarnya, dari segi kapasitas ruangan tentunya dikurangin ya. Jadi yang biasanya diisi dari 5 orang misal, ya cuma bisa 2 orang aja. Terus kemudian masuk kantor juga harus sekitar protokol tertentu yang harus dijalankan. Jadi standar lah melakukan protokol kesehatan yang memang sudah ditetapkan untuk fase transisi. Sebenarnya kan kita belum new normal ya, kita masih transisi PSBB. Oh iya, oke. Transisi PSBB, ya apapun istilahnya lah itu ya. Yang jelas kita kan disuruh mulai hidup berdampingan dengan si COVID ini nih. Betul. Iya kan? Nah, kalau dari pekerjaan sendiri nggak ada yang berubah ya? Secara ritme kerja, jam kerja? Ritme kerja sih nggak terlalu berubah. Ya mungkin lumayan berubah ya ketika work from home kan. Kerjaan kita nggak di depan laptop full dari jam 9 sampai jam 5 gitu. Okay. Terus juga kalau DPRD kan pada dasarnya kan tugasnya anggota DPRD adalah rapat-rapat kan. Nah, ini rapat-rapat udah mulai shifting nih, ada yang rapatnya langsung di ruangan, ada yang rapatnya sifatnya online, terus juga kegiatan-kegiatan lapangan dari anggota dewan juga sudah mulai berkurang karena tadi ya kondisinya nggak kondusif untuk mereka turun ke lapangan langsung. Okay. Jadi kegiatan-kegiatan kayak reses, sosialisasi perda gitu-gitu belum dijalankan sejauh ini karena perlu ada penyesuaian. Oke. Jab, kalau di umuran lu kayak gini, kangen pergi ke mall nggak sih, Jab? Kangen sih sebenarnya ya, kangen nongkrongnya juga sih. Kangen nonton ke bioskop juga. Ya cuma gimana ya cuy, ini kan kita nggak ada pilihan lain nih ya. Yeah. Oke. Dari gue daripada kenapa kan, gue berpikirnya gue bukan yang kena dampak paling kalau COVID, tapi gue berpikirnya gue carrier yang nantinya akan menulari orang yang jauh lebih rentan dari gue. Jadi ya udah gue mikir apa aja. Selama kemarin fase PSBB pun gue nggak bandel pergi ke mana-mana, gue cuma di rumah. Gue pergi pun hanya untuk beli kebutuhan makanan sehari-hari aja, belanja gitu. Oke. Pacaran juga susah ya? Apa? Pacaran juga susah? Gue nggak ada pacar. Apa? Kebetulan gue nggak ada pacar, jadi memang ya lebih susah lagi dong. Gue lah. Jab, gue mau ngobrolin agak serius nih, Jab. Lo sebagai mantan ketua BEM UI, BEM UI lagi rame nih belakangan ini, Jab. Iya. Iya kan? Bahkan ada pro dan kontra antara sekretariat UI dengan Humasnya dan beberapa dosen UI, bahkan ada pro kontra dengan diskusi BEM UI terakhir soal Papua ya. Gimana lo nanggepinnya, Jab? Gue nonton diskusinya, dan sepanjang gue nonton diskusinya, memang menurut gue nggak ada hal-hal yang sifat integrasi bangsa. Cuma demo yang kontroversial ya Veronica Oman itu, dan representasi dari masyarakat Papua untuk speak up terhadap kondisi mereka. Nggak ada masalah soal Papua merdeka gitu dibahas di sana. Sehingga ketika gue membaca pernyataan dari pihak UI,
Ini sih lebih ke cuci tangan kali ya. Kalau gue lihat ya dari perspektif gue, ini lebih UI itu lebih cuci tangan aja untuk menghindari pernyataan-pernyataan kalau UI mengarahkan BEM-nya untuk mendiskusikan persoalan Papua. Tapi dari segi konten nggak ada menurut gue permasalahan-permasalahan yang mengarah ke arah disintegrasi Papua, kemerdekaan soal Papua dan seterusnya. Jadi menurut gue aneh aja sih pihak UI merespon dengan cara seperti itu. Oke, secara konten berarti aman ya? Harusnya aman ya, harusnya aman. Sekali lagi, yang gue lihat BEM UI hanya memberikan ruang untuk para pembicara untuk ngomong aja gitu. Gak ada misi tertentu untuk propaganda Papua merdeka ataupun apa, karena tidak ada konten yang membahas itu. Dan secara diskusi ilmiah pun masih berhubungan dengan akademis lah seharusnya ya. Masih. Tapi gue pengen tahu deh, gue kan UI juga, tapi sangat jauh dari kegiatan aktivitas dan aktivis BEM ya. Gue nggak tahu struktur BEM itu seperti apa kalau bikin kegiatan dan perizinan dari kampus itu seperti apa sih? Oh, ini sebenarnya juga belum diatur ya gimana BEM itu mengadakan kegiatan secara online. Jadi wajar aja mungkin pada titik itu BEM tidak meminta izin kepada pihak kampus. Kalau diskusi-diskusi yang sifatnya fisik ya memang harus ada izin dari kampus. Pun ketika gue ngejabat sebagai ketua BEM, ada kali beberapa kali diskusi kita dapat pelarangan dari kampus, misal membahas isu-isu soal G30 SPKI, gitu-gitu yang akhirnya tidak mendapatkan izin dari kampus. Tapi untuk online ini menurut gue memang ada ruang yang kosong, nggak ada mekanisme perizinan dari kampus seperti apa, sehingga ya BEM jalan-jalan aja gitu. Tapi nggak tahu deh, membawa bendera BEM UI itu dengan kegiatan online kan membawa bendera BEM UI gitu. Itu butuh perizinan atau enggak sih harusnya? Kalau gue lihat sih BEM UI punya kemerdekaan ya, punya independensi untuk menjalankan kegiatan-kegiatannya. Oke. Pun dalam misal nih, kalau kita konteks yang lain ya, BEM UI mau demo itu bukan minta izin sebenarnya, tapi memberitahukan. Jadi dari pihak kampus nggak bisa ngasih pelarangan lah. Kalau ngasih pelarangan kan ya kita demo balik gitu. Oke. Kalau merepresi kebebasan dalam bergerak, merepresi mahasiswa dalam berpikir, secara akademik dan seterusnya. Jadi lebih ke pemberitahuan aja, bukan soal izin atau enggaknya sih. Gitu. Jadi dialektikanya yang dipinginkan tuh bukan soal ini diskusi ini nggak berizin, tapi harusnya kampus juga melawan dengan gagasan gitu, bukan melawan dengan proses birokrasi mereka. Kan itu yang diharapkan dari kebebasan mimbar akademik kan, gagasan dilawan dengan gagasan. Kalau UI-nya nggak setuju, ya silakan UI-nya bikin diskusi tandingan gitu loh. Iya. Gila, argumen lo ketua BEM banget ya. Terakhir nih gue punya pertanyaan ke lu, Jab. Ini lagi rame juga soal ketua BEM ya. Jadi netizen nih jahil nih, ada yang membandingkan dua ketua BEM di dua kampus dan dua daerah. Ada yang jadi influencer ketua BEM, saya nggak usah perlu nyebut namanya lah ya. Ada ketua BEM yang berhasil menjadi influencer dan ada ketua BEM yang menjadi di Papua situ tersangka politik lah di situ ya. Lo sendiri nanggepinnya gimana, Jab? Menurut gue dua kondisi itu nggak bisa dibandingkan satu sama lain ya, nggak apple karena basis kondisinya berbeda. Kecuali kita membandingkan kondisi si ketua BEM itu juga ditangkap tapi bukan sebagai tahanan politik dan dia dapat privilege untuk bisa dibebaskan. Itu apple. Dalam konteks ini, gua sih melihat bahwa yang namanya ya wajar lah orang berekspektasi bahwa ketua BEM harus menggunakan platform yang dia dimiliki untuk mengadvokasi isu tertentu, termasuk si ketua BEM yang sudah jadi selebgram itu, udah jadi influencer itu. Tentu masyarakat atau mahasiswa yang dulu berdemo bersama dengan dia berekspektasi kalau dia akan menggunakan platform yang dia miliki untuk membantu rekan-rekan mahasiswa yang lain yang sudah masih berjuang. Menurut gue wajar aja sih ada ekspektasi itu, tapi nggak apple to apple untuk membandingkan kondisi si ketua BEM influencer ini dengan si ketua BEM yang ada di Papua, karena kondisinya sangat berbeda.
Oke. Wajar aja ada ekspektasi itu dan wajar aja ada kalangan-kalangan yang kecewa. Tapi kembali lagi gue sangat menghormati pilihan individu sih. Jadi setelah selesai masa jabatan sebagai ketua BEM dia mau melakukan apa, ya itu pilihan individunya dia. Toh kita juga dalam perjuangan itu yang sering kita perjuangkan adalah kebebasan individu kan. Ya. Gitu. Jadi aneh aja kita memprotes kebebasan pilihan individu orang karena dia memilih untuk menjadi itu. Ya. Emang netizen jahil aja sebenarnya kayaknya sama. Jahil aja. Lebih ke iri kayaknya. Oke, Mujab, thank you banget Mujab. Sehat-sehat dan selamat menghadapi new normal dan masa transisi ini ya. Siap. Siap, sampai ketemu lagi Jab, thank you. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan balik lagi abis yang satu ini tetap di Generasi Mecin.